Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul cara menentukan besar sampel, cara mengambil sampel, dan pengujian validitas dan reliabilitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu Iva Viva, saya sendiri, dan Heriani. Baiklah, materi yang pertama yaitu cara menentukan besar sampel. G. Daniel berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Namun, ukuran sampel yang akan diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 3 subjek. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampel sebanyak 30 subjek per grup. Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek grup. Besarnya ukuran sampel atau sering disebut dengan jumlah sampel yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap hasil kesimpulan generalisasi terhadap populasinya. Ada beberapa rumus yang lazim digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Namun demikian, dalam penggunaannya tidak ada yang bersifat mutlak. Rumus-rumus tersebut beberapa diantaranya ada yang berasal dari Budi Purwadi, Jarwanto, dan Rao. Teman-teman dapat melihat rumusnya pada makalah dan PPT kami. Selanjutnya yaitu cara mengambil sampel. Teknik pengambilan sampel secara umum ada 2 jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Yang pertama yaitu sampel acak. Sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dalam menerapkan kaidah peluang dalam proses menentukan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel. Sampel acak yang pertama yaitu simple random sampling atau sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel ini dapat dilakukan jika jenis analisis penelitian cenderung deskriptif dan lebih bersifat umum dan sederhana. Metode ini lebih cocok digunakan untuk kasus di mana karakter yang menjadi pembeda dalam populasi bukan hal yang sangat penting dalam analisis, di mana perbedaan tersebut ada dan umum terjadi pada populasi manapun. Yang kedua yaitu stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Stratified random sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan atau strata dalam populasi. Yang ketiga yaitu cluster sampling atau sampel gugus. Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan, di mana setiap unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang homogen. Selanjutnya yaitu ada systematic sampling atau sampel sistematis. Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat pengambil data secara random, cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah keberapa. Yang terakhir dari sampel acak yaitu area sampling atau sampel wilayah. Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya tersebut di berbagai wilayah. Teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu non-probability atau non-random sampling. Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak.
Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Adapun macam-macam non-random sampling diantaranya yaitu convenience sampling. Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut ada dan kebetulan dia sedang mengenal orang tersebut. Yang kedua yaitu purposive sampling. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu objek tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Selanjutnya yaitu judgment sampling. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya, untuk memperoleh data tentang bagaimana satu proses produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Selanjutnya yaitu kuota sampling. Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja. Yang terakhir yaitu snowball sampling atau sampel bola salju. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Validitas menurut KBBI merupakan sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid dan kesahihan. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Aswar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Selanjutnya yaitu macam-macam validitas. Secara umum, validitas tes terbagi menjadi dua, yaitu validitas tes secara rasional dan validitas tes secara empiris. Yang pertama yaitu validitas tes secara rasional, yaitu validitas yang diperoleh atas dasar pemikiran, validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas rasional ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi, yaitu validitas isi, yang artinya kejituan daripada tes ditinjau dari isi tes tersebut. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Secara etimologis, validitas konstruksi mengandung arti susunan, kerangka atau rekaan. Validitas susunan artinya kejituan daripada suatu tes ditinjau dari susunan tes tersebut. Validitas yang kedua yaitu validitas tes secara empiris, yaitu validitas yang bersumber pada pengamatan lapangan. Adapun untuk menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas empiris ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi, yaitu validitas ramalan, yang artinya ketetapan daripada suatu alat pengukur ditinjau dari kemampuan tes tersebut untuk meramalkan prestasi yang dicapainya kemudian. Yang kedua yaitu validitas bandingan, yang artinya kejituan daripada suatu tes dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat kini secara real.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Beberapa faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu faktor internal dari tes, faktor eksternal tes, dan faktor yang berasal dari siswa yang bersangkutan. Adapun faktor yang berasal dari dalam tes yaitu yang pertama, arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit. Yang ketiga, item tes dikonstruksi dengan jelas. Yang keempat, tingkat kesulitan item tes tidak tepat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Yang kelima, waktu yang dialokasikan tidak tepat. Hal ini termasuk kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Yang keenam, jumlah item terlalu sedikit sehingga tidak terwakili sampel. Dan yang ketujuh, jawaban masing-masing item evaluasi bisa diprediksi siswa. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. Yang terdiri dari waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa dalam memberikan jawaban dalam situasi tergesa-gesa. Yang kedua, adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak membedakan antara siswa yang belajar dengan yang melakukan kecurangan. Yang ketiga, pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak dapat dilakukan pada semua siswa. Yang keempat, teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Yang kelima, siswa tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam tes baku. Yang keenam, adanya joki atau orang lain bukan siswa yang masuk dalam menjawab item tes yang diberikan. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang berasal dari jawaban siswa. Seringkali terjadi interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang reliabilitas. Nah, pengertian reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kalimat pelaksanaan pengukuran terdapat kelompok subjek yang sama. Diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang perlu berubah. Selanjutnya yaitu macam-macam reliabilitas. Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas, yaitu yang pertama reliabilitas eksternal. Ada dua cara untuk menguji reliabilitas eksternal sesuai instrumen, yaitu dengan teknik paralel dan teknik ulang. Apabila penelitian ini menggunakan teknik pertama, yakni teknik paralel, penelitian mau tidak mau harus menyusun dua setel instrumen. Teknik reliabilitas eksternal kedua adalah teknik ulang. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian hanya menyusun atau perangkat instrumen. Selanjutnya yaitu yang kedua, reliabilitas internal. Diperoleh dengan cara mengolah hasil pengetesan yang berbeda, baik dari instrumen yang berbeda maupun yang sama. Reliabilitas internal diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan. Ada beberapa macam cara untuk mengetahui reliabilitas internal. Pemilihan sesuatu teknik didasarkan atas bentuk instrumen ataupun selera peneliti. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor.
yang mempengaruhi reliabilitas. Faktor lain yang juga mempengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Selanjutnya, atau yang kedua itu penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliable. Ketiga, kesulitan tes. Tes normatif yang selalu mudah atau selalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Objektivitas yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Selanjutnya yaitu uji validitas. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut diantaranya yang pertama itu secara konten. Nah, atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi. Kedua, yaitu secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk. Dan terakhir yaitu secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Ketiga yaitu gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Dan terakhir yaitu internal. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengujian validitas maupun reliabilitas angket dapat dihitung menggunakan SPSS. Petunjuknya yaitu berikut: disajikan pertanyaan-pertanyaan atau statement tentang motivasi berprestasi. Silahkan menyatakan persepsi Anda tentang motivasi berprestasi di sekolah tempat Anda bekerja dengan melingkari dalam kolom skala. Sejauh mana pertunjukan Anda dengan pernyataan ini? Jika Anda pilih yang pertama itu sangat tidak setuju atau STS, kedua itu tidak setuju TS, ketiga setuju S, poin keempat yaitu sangat setuju atau SS. Contoh pertanyaannya terdapat di makalah dan di PPT kami. Anda bisa melihatnya di sana. Baiklah, selanjutnya yaitu uji validitas. Ada 6 langkah. Nah, langkah pertama di sini yaitu memasukkan skor angket ke tabel bantu dengan program Excel. Kedua, yaitu mendefinisikan variabel dalam SPSS. Ketiga, memasukkan data ke dalam SPSS. Lanjutannya, memasukkan semua item ke kontak variabel. Dan terakhir yaitu klik OK dan tampilkan hasil analisis. Untuk contoh gambarnya terdapat di PPT dan di makalah kami. Anda bisa melihatnya di sana. Dari hasil analisis didapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R table. R table dicari
pada signifikan 5% dengan uji dua sisi dan N sama dengan 32, maka dapat R. Tabel sebesar 0,349. Jika nilai R hasil analisis kurang dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total atau dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan atau diperbaiki. Baiklah, materi selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Ada beberapa langkah juga. Yang pertama yaitu membuka data pada hasil skor Cuisinart pada SPSS sama pada pengujian validitas. Selanjutnya yaitu menganalisis. Pertama membuka analisis, scale, selanjutnya reliability analysis. Langkah ketiga yaitu memasukkan seluruh variabel yang valid dari hasil pengujian validitas ke kontak item. Untuk petunjuk atau caranya atau gambarnya Anda bisa melihat di PPT dan di makalah kami. Baiklah, materi terakhir yaitu reliability statistik. Contohnya ada di makalah dan di PPT kami. Dari hasil analisis didapat nilai alfa sebesar 0,741, sedangkan nilai R kritis uji dua sisi. Pada signifikan 5% dengan N sama dengan 32 atau DF sama dengan N 2 sama dengan 30. Didapat sebesar 0,3494, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliable. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.